Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Seperti yang kita lihat di seluruh Injil, Yesus dengan fasih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menjebaknya. Menjadi murid Yesus tidak sama dengan mengikuti Yohanes atau orang-orang Farisi. Yesus adalah Mesias, Allah yang hidup. Yesus melukiskan sebuah gambaran baru tentang sebuah hubungan dengannya sebagai Yesus sang mempelai pria yang jatuh cinta kepada mempelai wanita, gereja, dan umatnya. Yesus ingin agar para pengikutnya menggunakan waktu mereka bersamanya untuk dijadikan baru, bukan hanya ditambal sulam. Alih-alih berpuasa, mereka dengan penuh sukacita menyerap kehadiran Juru Selamat mereka yang mentransformasi. Seperti yang Yesus jelaskan, jika kita menuangkan anggur yang baik ke dalam botol yang retak atau kulit anggur yang sudah tua, maka anggur itu akan terbuang sia-sia. Usaha kita yang buruk tidak dapat membuat diri kita yang sudah compang-camping menjadi baru. Hanya Kristus yang dapat mengubah kita, sehingga kita dapat menerima kasih-Nya, menyimpannya di dalam hati kita, dan mencurahkannya kepada dunia seperti anggur yang baik. Saudara-saudari, Yesus bertanya, dapatkah para tamu pernikahan berpuasa ketika mempelai laki-laki ada bersama mereka? Meskipun kita mungkin tidak hidup pada zaman Kristus, sebagai umat Katolik kita diberkati secara unik untuk mengalami kehadirannya dalam Ekaristi. Ketika kita membuka hati kita terhadap kenyataan yang menggembirakan ini, kita secara perlahan ditransformasikan menjadi makhluk yang baru, yang memancarkan cinta dan keindahannya. Kesediaan kita untuk ditransformasikan sangatlah penting. Seperti seorang tamu pernikahan yang pemarah yang duduk di pojok dan menolak untuk mengambil bagian dalam perayaan, kita dapat menghadiri misa dan menerima Tuhan kita dalam Ekaristi dengan pikiran kita pada hal lain dan hati yang tertutup. Saudara-saudari, dalam perikop Injil kali ini, Yesus memanggil kita untuk bersukacita di hadirat-Nya. Yesus memanggil kita untuk terbuka pada perubahan radikal sehingga kita dapat menerimanya dan dengan rahmat-Nya merefleksikan kasih-Nya kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan,
sabdamu angkat resahku. Mari kita